Dan kita ada argumen yang kuat. Macam saya kata minyak dalam peta. Memang betul. Walaupun minyak ini, karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Bayangkan sejenak, dua negara serumpun, bertetangga dekat, berbagi satu kawasan laut yang menyimpan kekayaan minyak dan gas bernilai fantastis. Lalu tiba-tiba, seorang Perdana Menteri berbicara tentang dua pilihan paling ekstrim, berunding atau berperang. dan kita ada argumen yang kuat. Macam saya kata minyak dalam peta. Memang betul. Walaupun minyak ini di laut, dasar laut, dia masuk di kawasan Indonesia. Minyak dan gas itu bukan kawasan Malaysia. Kita kata dari segi kajian 1979 itu minyak banyak sebelah kita tapi juga sebelah dia. Jadi kalau kita korek itu kena dapat persetujuan dia sebab minyak tu dia tak tunggu, dia tak ada sempadan di bawah dasar laut. Dia petikan. Jadi pilihan kita sebagai negara sahabat runding lah. Itu dia kedudukan kita, pertahankan kedudukan kita. Baik, kita tak compromise yang beluran. On record, we have not agreed. Belum ada apa-apa persetujuan dalam soal Laut Sulawesi ini. Itu sebabnya maka pada ketika rundingan bila masuk tajuk ini barulah dibawa. Sabah, baik, Malaysia sekarang pilih untuk berunding. Saya jemput. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun ke kita, negara-negara di utara ke kita, mereka ke kita ratusan tahun. Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Jepang, Mongol. Ini bukan isu liar, bukan bisik-bisik intelijen, melainkan pernyataan resmi yang disampaikan langsung di parlemen. Dan yang membuat situasi terasa makin rumit, respons yang muncul justru tampak tenang. Namun ketenangan inilah yang bisa berubah menjadi sangat berbahaya jika salah dimaknai. Pertanyaannya sekarang hanya satu, apakah Asia Tenggara sedang berdiri di tepi konflik besar atau justru ini adalah strategi tingkat tinggi yang jarang disentuh oleh media arus utama? Tahan dulu kesimpulannya, karena cerita ini jauh lebih dalam daripada sekadar adu pernyataan politik. Semua bermula dari parlemen Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berada di bawah tekanan politik yang luar biasa kuat. Oposisi terus menuding pemerintahannya lemah dan tidak tegas. Bahkan, ia dianggap gagal menjaga wilayah yang disebut-sebut, diklaim atau dimasuki oleh Indonesia. Di tengah tekanan yang semakin memuncak itulah, Anwar akhirnya melontarkan pernyataan yang langsung menyebar luas dan menjadi viral. Malaysia terbuka pada pilihan antara konflik atau perundingan. Kalimat itu seketika menyulut reaksi besar. Media sosial mendadak memanas. Warganet Indonesia dan Malaysia saling berhadapan, membawa narasi nasionalisme masing-masing. Dan seperti yang sering terjadi setiap ketegangan muncul, satu nama lama kembali mencuat ke permukaan, Blok Ambalat. Wilayah di Laut Sulawesi ini bukan sekadar garis imajiner di atas peta. Ambalat menyimpan cadangan minyak dan gas bernilai miliaran dolar. Malaysia mendasarkan klaimnya pada peta nasional tahun 1979. Sementara Indonesia secara konsisten berpegang pada UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut PBB yang diakui secara internasional. Sengketa ini bukan cerita baru. Sudah berlangsung puluhan tahun dan setiap kali disebut tensinya selalu naik satu tingkat. Sudah katakan kedaulatan harga mati. Saya tegaskan bahwa Indonesia siap. Bila untuk berperan, kami siap.
Bayangkan sebuah wilayah laut biru luas di Laut Sulawesi, bukan pulau, tapi blok perairan bernama Ambalat. Di bawahnya tersimpan minyak dan gas melimpah, membuatnya jadi rebutan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Kisah ini mulai memanas setelah tahun 2002 ketika Mahkamah Internasional memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan jatuh ke Malaysia. Sejak itu, Malaysia merasa Ambalat juga bagian dari wilayahnya, tapi Indonesia tak setuju. Berdasarkan UNCLOS 1982, Ambalat tetap masuk dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia atau ZIAI. Perselisihan ini sempat memanas pada tahun 2005 sampai 2009, bahkan beberapa kali kapal perang kedua negara berhadapan langsung di laut. Meski ketegangan mereda, hingga kini status Ambalat masih belum sepenuhnya selesai. Apa reaksi Malaysia ketika Indonesia kirim kapal perang ke Ambalat? Baru saja PM Malaysia Anwar Ibrahim buka suara di parlemen soal Ambalat. Lalu muncul pertanyaan krusial. Jika semua ini hanya dipicu oleh tekanan politik dalam negeri Malaysia, mengapa respons yang muncul terasa begitu serius? Disinilah arah cerita berubah secara drastis. Presiden Prabowo kemudian menginstruksikan TNI untuk berada dalam kondisi siaga tinggi, tidak hanya di darat tetapi juga di laut dan udara. Sejumlah kapal perang Indonesia dilaporkan bersiaga di sekitar kawasan Ambalat. Sistem radar dan sonar diaktifkan penuh selama 24 jam. Setiap pergerakan kapal asing dipantau dengan pengawasan ketat. Langkah ini bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan operasi militer yang terukur dan penuh perhitungan. Pesannya tegas, Indonesia tidak akan berkompromi soal kedaulatan. Namun Malaysia juga tidak tinggal diam. Angkatan Laut Diraja Malaysia menggelar latihan militer dan secara terbuka memperlihatkan kemampuan persenjataannya mulai dari rudal, torpedo, hingga kapal selam. Pesan yang ingin disampaikan sama jelasnya, Malaysia siap menjaga wilayah perairannya. Di titik inilah ketegangan tidak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga di ruang persepsi publik. Narasi nasionalisme semakin mengeras, perdebatan di media sosial semakin panas. Dan inilah jawaban dari pertanyaan di awal video. Ini bukan semata soal ingin berperang atau tidak, ini adalah upaya mencegah konflik melalui kesiapsiagaan penuh. Diplomasi tetap menjadi jalur utama, perundingan tetap dibuka. Namun bagi Indonesia, kesiapsiagaan militer adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Kini, publik di kedua negara menunggu kelanjutan dari proses ini. Apakah ketegangan akan mereda melalui diplomasi, atau justru menjadi ujian terbesar bagi stabilitas Asia Tenggara dalam beberapa tahun ke depan? Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Karena di kawasan ini, yang terlihat paling tenang seringkali justru yang paling siap.